Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa di channel ini. Bertani mulia, bertani barokah, bertani bismillah. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kelancaran rezeki dan ditetapkan keimanan sehingga masih bisa berkarya untuk beramal soleh sehari-hari. Amin. Pada kesempatan kali ini teman-teman semua, saya masih mengulas sedikit masalah Calathea. Saat ini di hadapan saya ada salah satu koleksi tanaman Calathea saya, yaitu Calathea Marion, teman-teman semua. Calathea Marion pada dasarnya dia berwarna dasar hijau tua, kemudian ada lace tebal berwarna putih, ya, relatif tebal. Nah, ini yang membedakan dengan beberapa Calathea yang hampir mirip masalah warnanya. Kalau Marion dia memiliki lace putih yang relatif tebal, dan lace putihnya ini tidak sampai dengan pinggiran daun, jadi di pinggir daun masih muncul warna dasar hijau tuanya, seperti teman-teman semua ya. Untuk masalah harga, Calathea Marion ini di sekitar saya masih relatif bagus, berkisar antara 40.000 sampai dengan 75.000 rupiah teman-teman semua. Jadi masih sangat bagus untuk kita tanikan, masih sangat prospek ke depannya, dan ketika terjadi penurunan harapannya pun untuk Calathea ini tidak terlalu anjlok teman-teman, sehingga jangan khawatir untuk masalah harga. Untuk saat ini harga relatif masih stabil dengan standar 40.000 rupiah, kira-kira seperti itu teman-teman semua. Nah, kalau Calathea di tempat saya, kalau ada bunga-bunga seperti ini, biasanya kalau memang tujuan kita adalah sebagai petani untuk memperbanyak tanaman ini, maka bunga-bunga seperti ini tidak akan saya pelihara teman-teman ya, akan saya puntes, istilahnya dipuntes-puntes saja, atau istilahnya kita potong ya, kita buang supaya tidak mengganggu pertumbuhan dari tunas daun baru. Kalau dia terganggu dengan adanya keberadaan bunga ini, maka tunas daun barunya itu juga akan ikut lambat, artinya dia juga akan terganggu untuk tumbuh teman-teman semua. Nah, segera saja bisa kita pisahkan supaya cash flow kita sebagai petani semakin bagus, kira-kira seperti itu ya. Memanfaatkan kesempatan mumpung harga masih relatif lebih bagus, kita nggak tahu sampai kapan tren tanaman hias dengan harga yang relatif bagus seperti ini, harapannya sampai lama ya. Calathea Marion ini termasuk Calathea dengan penggemar yang relatif stabil teman-teman semua ya, karena memang secara warna dia juga relatif menarik, tidak kalah dengan warna-warna merah ataupun warna-warna hitam. Nah, ini kebetulan di potnya ini mampir beberapa tanaman ya, ini jangan kita buang, ini bisa menghasilkan uang teman-teman ya. Ini adalah salah satu jenis pakis-pakisan yang kalau kita pelihara bisa menghasilkan uang antara 7.500 sampai dengan 15.000 kalau sudah besar ya. Makanya ini jangan kita buang, kita manfaatkan di lain waktu. Akan saya bahas sedikit untuk masalah tanaman pakis yang ada di kebun saya. Ini ada menempel juga tanaman begonia rex ya. Kemarin ada begonia yang daunnya sudah tua, tidak ada kesempatan, tidak ada waktu, langsung saja saya ceblekan saya ceblekan atau saya tanam di sekitar Calathea ini, ternyata tumbuh ya teman-teman. Kita bahas di lain kesempatan khusus untuk begonia ya teman-teman semua. Kita sisihkan dulu, kita fokus ke masalah Calathea Marion ini. Ini ada begonia lagi. Nah, ini relatif sangat cepat untuk pertumbuhan anakannya teman-teman semua ya, untuk Calathea Marion ini ya. Dia indukannya sedikit rusak ya. Kalau teman-teman mempunyai Calathea dengan perawatan yang sudah dirasa sudah cukup bagus, media sudah cukup bagus, tetapi kok dia rusak teman-teman, jangan khawatir ya. Mungkin karena memang itu naluri sebagai makhluk hidup, mungkin dia akan berusaha regenerasi, atau ketika dia terancam ya,
maka dia akan memunculkan tunas-tunas anakan baru. Jadi jangan khawatir ketika rusak apabila perawatan dirasa sudah cukup bagus. Tapi kalau perawatannya asal-asalan ya kalau rusak ya wajar, artinya memang kemungkinan untuk tumbuh anakan kecil. Tapi kalau sudah kita rawat bagus tapi kok ternyata rusak, kusam dan lain sebagainya, berarti memang dia akan melakukan regenerasi, kira-kira seperti itu. Nah, ini satu tanaman teman-teman ya, kita pisahkan untuk menjaga cash flow teman-teman ya, karena saya memang murni di pertanian ya teman-teman, tidak ada pekerjaan yang lain, artinya memang ini lahan usaha saya. Ini ada anakan, relatif lebih mudah dipotong-potong saja kalau alatnya teman-teman ya, daripada kita menggunakan pisau atau gunting yang minimal dia sudah memiliki satu akar, bisa kita pisahkan teman-teman. Bentar kita cek ini tunas ikut yang mana, aman, sekalian saja dia ikut ke kalau sedikit sulit seperti ini bisa kita bantu dengan menggunakan pisau ya teman-teman. Nah, sudah ada tunas anakannya, akar pun aman. Ini juga sudah mulai ada tunas. Nah, insya Allah ini bisa menjadi indukan lebih lanjut karena tunas-tunasnya masih menyimpan tunas anakan baru. Bagus untuk dijadikan indukan berikutnya walaupun kondisinya rusak. Justru ketika kondisi induk rusak ini berarti alhamdulillah, karena dia akan beranak pinak teman-teman semuanya. Insting sebagai makhluk hidup adalah ketika induknya rusak itu otomatis dia akan mempertahankan keturunan teman-teman semua. Jadi jangan khawatir kalau kita merawatnya sudah bagus tapi kok pertumbuhannya dirasa kurang bagus, bukan masalah, dia akan mati, tetapi memang itu adalah siklus hidupnya untuk mempertahankan kehidupan atau regenerasi. Masih bisa kita pakai teman-teman semua. Nanti kalau dia sudah sehat baru kita taburkan pupuk kandang ataupun kompos di atas sebagai topeng dari media tanam lama ini teman-teman. Media tanamnya ini kemarin saya menggunakan sekam mentah, saya campur dengan kompos bambu ya, sehingga relatif sangat cocok sepertinya di sini. Nah ini dalam waktu 1 bulan ketika akar sudah mulai jalan, maka untuk mempercepat cash flow langsung bisa kita jual tanpa menunggu daun baru. Kita bisa menjualnya dengan pasaran sekitar Rp35.000 teman-teman semua ya, untuk mempercepat cash flow. Tapi kalau teman-teman masih bisa ada cash flow dari tanaman yang lain, bisa kita simpan dulu, kita tumbuhkan daun baru, sehingga nanti kita bisa menjualnya dengan harga lebih tinggi, sekitar 40 sampai dengan 50.000 teman-teman semua ya. Ini tinggal kita siram, nanti kita taruh di tempat yang teduh dulu kira-kira 1 sampai 3 minggu, baru kita tempatkan di lokasi yang mempunyai intensitas cahaya matahari yang lebih. Untuk kalatea sendiri ya, seperti video-video saya sebelumnya, saya cenderung lebih suka untuk lokasi yang relatif teduh ya teman-teman. Jadi saya menggunakan double paranet, sepertinya kok lebih cocok kalau di daerah saya di wilayah yang merupakan dataran rendah relatif panas teman-teman semua. Nah ini ada beberapa teman-teman, jadi bisa menjadi cash flow kita. Sebagai contoh adalah ini, kira-kira seperti itu untuk
Calathea Marion, teman-teman. Semoga menjadi inspirasi dan bermanfaat. Ada kurang dan hilafnya saya mohon maaf. Sehat dan sukses selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.